teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Mega Utami. Aku mahasiswa tingkat 3 Fakultas Kedokteran Hewan di Surabaya. Kali ini aku bakal sharing sama kalian semua tentang topik yang lagi hangat. Dari video-video aku sebelumnya, kalian udah banyak komentar. Nah, kali ini aku sama teman-teman aku bakal sharing sama kalian semua tentang COVID-19. Jadi teman-teman, di session pertama nanti kalian bakal dijelasin sama teman aku yang namanya Irwan. Kemudian di session yang kedua kalian bakal dijelasin sama teman aku yang namanya Viko. Dan di session yang ketiga kalian bakal dijelasin sama teman aku yang namanya Mia. Di session yang keempat kalian bakal dijelasin sama teman aku yang namanya Selin. Di session yang kelima kalian bakal dijelasin sama teman aku yang namanya Iva. Dan di session yang keenam kalian bakal dijelasin sama temanku yang namanya Gista. Oke teman-teman, mungkin akan berbeda cara penjelasan seperti yang aku lakukan seperti biasanya, tapi karena perbedaan waktu dan perbedaan segala suasana karena adanya COVID-19 ini, maka aku minta maaf buat teman-teman yang mungkin masih belum bisa memahami dan menelaah kata-kata kami. Virus corona atau COVID-19 merupakan virus RNA strain tunggal positif yang menyerang saluran pernafasan. Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala-gejala ringan, sedang, ataupun berat. Gejala klinis yang utama muncul yaitu demam, batuk, susah bernafas atau sesak nafas. Gejala-gejala ini timbul setelah 2-14 hari terpapar virus. COVID-19 ini hanya dapat memperbanyak diri melalui sel hostnya. Cara pencegahan virus corona. Pertama, bersihkan tempat kerja. Sebelum memulai kerja, marilah bersihkan tempat kerja dengan menggunakan desinfektan. Terus yang kedua mencuci tangan secara berkala. Mencuci tangan cara paling efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Rajinlah mencuci tangan sebelum dan setelah makan, setelah memegang gagang pintu atau setelah memegang tumpukan kertas, dan setelah dari toilet. Terus yang ketiga, memakai hand sanitizer. Menggunakan hand sanitizer sebagai alternatif, semisal Anda di tengah rapat dalam perjalanan atau keadaan kerja. Yang keempat, ganti rutinitas jabat tangan. Sebaiknya ganti rutinitas jabat tangan dengan kolega di tempat kerja, karena virus corona bisa berpindah dengan berjabat tangan. Apa sih desinfektan itu? Desinfektan adalah cairan pembersih yang umumnya dibuat dari hidrogen peroksida, kreosat, atau alkohol yang bertujuan untuk membunuh bakteri, virus, kuman, dan mikroorganisme berbahaya lainnya yang terdapat pada ruangan atau permukaan benda mati. Untuk contohnya, ada di gagang pintu, kursi, dan meja. Jadi, pemakaian desinfektan ini adalah salah satu cara untuk mencegah adanya COVID-19. Jadi, ada beberapa cairan desinfektan dari produk rumah tangga yang bisa untuk menjadikan desinfeksi dari virus corona penyebab dari COVID-19. Contohnya, ada Baiklin, ada Wipol, ada Dettol, ada Septalkan, dan ada Proklin, dan masih banyak lagi. Sanitasi adalah segala usaha yang dilakukan untuk mencegah penyakit. Nah, biasanya sanitasi ini dilakukan pada diri sendiri dan kepada lingkungan, supaya terciptanya kondisi yang bersih dan sehat. Contoh sanitasi selama wabah COVID-19 ini, yang pertama, sediakan air bersih. Kedua, cuci tangan. Dan yang terakhir tidak kalah penting adalah untuk merendam masker kain dan baju yang telah kamu pakai setelah kamu berpergian dari luar. Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya.
sehingga tidak terjadi peningkatan kasus dalam rangka penanganan cepat COVID-19 sesuai dengan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan corona yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Di bidang kesehatan diperlukan langkah-langkah yang cepat yang dapat mengurangi dan memutus penyebaran COVID-19 sehingga angka kasus dan kematian dapat berkurang. Sehingga mengingat ketentuan yang telah berlaku menurut undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan Menteri Kesehatan yang telah tertera di sini. Bisa dilihat ini untuk menjadi pertimbangan kembali bagi pemerintah daerah dan masyarakat, salah satunya dalam penanggulangan bilik desinfeksi dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Kemudian, adapun menurut WHO dapat dilihat di sini, menyemprotkan desinfeksi ke tubuh dapat berbahaya untuk membran mukosa, terutama misalnya mata, hidung, sehingga menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Dan pajanan desinfektan langsung secara terus-menerus ke tubuh dapat mengiritasi kulit dan saluran pernafasan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebaiknya tidak menganjurkan penggunaan bilik desinfeksi di tempat dan fasilitas umum serta pemukiman. COVID-19 belum berakhir di negeri ini. Banyak nyawa yang berjatuhan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan atensi khusus bagi hal ini. Pemerintah terus menggiatkan social distancing, terus menggiatkan pemberian masker dan hand sanitizer bagi masyarakat yang masih bekerja di luar rumah. Pembentukan gugus tugas yang dilaksanakan di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Pembatasan pergerakan dari provinsi ke provinsi maupun dari darat maupun laut. Hal tersebut sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penyemprotan desinfektan pun tidak lupa dari tempat umum sampai dengan ke rumah-rumah warga. Oke, balik lagi sama aku ya. Dan kalian sudah tahu mulai dari penjelasan awal COVID itu apa, dari mulai regulasi-regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, langkah-langkah yang baik dan pencegahan-pencegahan mulai dari desinfeksi, sanitasi. Kalian sudah belajar di session sebelumnya. Nah, kali ini ada pertanyaan yang bakal kalian tanyain di kolom komentar pasti ya. Kak, apa sih yang harus aku lakukan? Nah, gini teman-teman. Yang paling utama yang harus kalian lakukan adalah meningkatkan imunitas di dalam tubuh kalian. Jadi virus itu memang hanya bisa dilawan sama imunitas di dalam tubuh kita. Kemarin aku udah jelasin ya di video aku sebelumnya, dimana sebenarnya seluruh makhluk hidup itu bisa melawan penyakit. Tapi karena ada gangguan-gangguan yang lain sehingga imunitas di dalam tubuh kita itu tidak mampu untuk melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Untuk meningkatkan imunitas di dalam tubuh dengan cara memenuhi asupan gizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Nah, mungkin buat teman-temanku semua yang udah menyimak dari awal sampai akhir, tahu dong ada regulasi-regulasi bahwa sebenarnya desinfektan itu dapat memberikan efek buruk terhadap kulit. Jadi teman-teman, kalian bisa menggunakan desinfeksi yang ramah lingkungan, karena mungkin dari beberapa orang di luar sana belum tahu desinfeksi yang ramah lingkungan ya. Nanti akan aku kasih file di bawah. Ini adalah regulasi dari PP nomor 104 tahun 2014 yang sudah ditetapkan pemerintah dan bisa kalian baca. Di situ akan terlihat ada beberapa jenis-jenis desinfektan yang dapat digunakan dan ramah terhadap lingkungan. Oke, segini dulu video dari aku. Pesan aku buat kalian, yang pertama, kalian harus jaga imunitas tubuh kalian. Yang kedua, kalian harus bisa menjaga kebersihan di dalam diri kalian, di rumah kalian, dan di segala hal. Yang ketiga, kalian harus mencintai diri kalian sendiri. Yang keempat, selalu cuci tangan 30 menit sekali. Kemudian yang kelima, gunakan masker ketika kalian keluar. Dan yang terakhir, sayangi keluarga kalian. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton.
Terima kasih buat kalian semua yang udah mau dengerin ocehan aku dan teman-teman aku hari ini. Kalau ada yang kalian tanyakan, kalian boleh komen di bawah atau DM di IG aku. Jangan lupa like, komen, share, dan klik tombol subscribe di bawah agar aku lebih bersemangat lagi membagi informasi yang bermanfaat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.